Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang indikator asam dan basa. Nah, sebelum membahas indikator asam dan basa, ya saya tampilkan lagi contoh asam dan contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh asam ya. Kemudian ini beberapa contoh basa. Nah, dari mana tahu kita bahwa ini adalah contoh atau kelompok senyawa asam dan ini contoh kelompok senyawa basa ya. Nah, untuk mengetahui bahwa ini asam atau untuk mengenali senyawa ini asam dan senyawa ini basa, ada suatu alat atau zat yang disebut dengan indikator asam basa. Jadi indikator asam basa itu untuk mengidentifikasi atau untuk mengenali asam dan basa ya, karena tidak mungkin semua zat itu bisa dicicipi untuk menentukan sifat asam dan basanya ya. Kalau zat yang bisa atau aman dikonsumsi itu tidak jadi masalah. Gimana kalau zat tersebut berbahaya seperti air aki, kemudian di sini ada soda api dan yang lainnya, itu tidak mungkin dicicipi. Maka ada alat atau zat yang disebut dengan indikator asam basa. Jadi untuk menunjukkan sifat asam dan sifat basa. Nah, secara definisi, indikator asam basa itu suatu zat atau alat yang dapat menunjukkan sifat asam dan basa suatu senyawa. Nah, zat tersebut akan berubah warna dalam larutan asam atau dalam larutan basa. Nah, indikator asam basa yang pertama, indikator alami. Ya, jadi indikator alami itu adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun yang berwarna. Nah, ini beberapa contoh indikator alami ya. Ada kembang sepatu, kemudian kembang trompet, kemboja, asoka, dan yang lainnya, kunyit dan yang lainnya ya. Contoh misalkan kunyit. Nah, warnanya kuning, warna airnya kalau diekstrak ya kemudian dicampur air itu oranye ya. Kemudian warna dalam asam itu oranye cerah, kalau warna dalam basa maka akan berubah menjadi coklat kehitaman ya. Itu salah satunya. Nah, ini contoh salah satu percobaan kunyit digunakan sebagai indikator asam basa. Oke, perhatikan. Nah, ini ekstrak kunyit ya. Di sini ada ekstrak kunyit. Nah, kemudian ini dua larutan yang akan diuji ya, sifat asam dan sifat basanya. Nah, ke dalam larutan yang pertama diteteskan ekstrak kunyit tadi. Nah, warnanya seperti ini ya, oranye cerah. Kemudian ke larutan yang kedua diteteskan juga. Nah, ternyata warnanya coklat kehitaman. Nah, berarti di larutan yang kedua ini ya, sifat larutan ini adalah basa ya. Jadi itu untuk mengenali basa menggunakan kunyit ya, indikator kunyit. Nah, kalau yang ini berarti sifatnya lebih ke asam. Itu salah satu contoh percobaan mengenali asam dan basa menggunakan indikator alami yaitu kunyit ya. Nah, jadi selain kunyit ya banyak juga indikator alami yang lainnya ya. Nah, ini perubahan warnanya dalam asam, ini dalam basa. Berikutnya kertas lakmus ya. Yang kedua indikator kertas lakmus. Kertas lakmus itu berbentuk kertas. Kertas lakmus ada dua, ada lakmus merah. Nah ini contoh kertas lakmus, ini lakmus merah ya. Kemudian ini lakmus biru. Jadi ada dua kertas lakmus. Nah, untuk lakmus merah dalam larutan asam dan netral, jadi sifat larutan itu ada asam, ada basa, ada netral ya. Jadi kalau lakmus merah dalam larutan asam dan netral tetap berwarna merah, tidak berubah. Sedangkan dalam larutan basa itu akan berwarna biru. Jadi lakmus merah itu hanya dapat mengidentifikasi larutan basa. Merah akan berubah menjadi biru. Kalau dalam asam tidak berubah. Nah, sedangkan lakmus biru dalam larutan basa dan netral tetap berwarna biru, sedangkan dalam larutan asam berwarna merah. Ya, jadi lakmus biru itu hanya dapat mengidentifikasi
kertasnya itu berubah ya dari biru menjadi merah kalau dalam larutan yang bersifat asam ya. Jadi asam itu memerahkan lakmus biru, sedangkan basa membirukan lakmus merah. Nah, ini tabelnya. Larutan asam, kalau lakmus merah tetap merah ya. Kalau lakmus biru berubah jadi merah ya. Jadi asam itu ya, lakmus biru akan berubah menjadi merah kalau dalam asam. Sedangkan kalau dalam basa ya, lakmus merah akan berubah menjadi biru, sedangkan yang biru tidak berubah. Kalau netral, dua-duanya tidak berubah ya, baik lakmus merah dan lakmus biru tidak berubah warnanya kalau dalam netral. Nah, seperti ini contoh perubahannya. Oke, ini ada dua kertas lakmus. Jadi kalau mau menguji sifat asam dan basa, yaitu kertas lakmus yang digunakan harus dua ya, lakmus merah dan lakmus biru sekaligus. Nah, ini lakmus biru, ini lakmus merah. Nah, lakmus merahnya tetap berwarna merah, sedangkan lakmus biru yang dicelupkan ke larutan ini berubah. Yang dicelupkannya menjadi apa? Menjadi merah. Nah, berarti ini yang berubahnya itu biru menjadi, lakmus biru menjadi merah. Nah, berarti sifat ini adalah, sifat larutan yang pertama ini adalah asam ya. Kenapa? Karena lakmus biru berubah menjadi merah. Nah, kemudian ini contoh yang kedua. Nah, lakmusnya ini biru tetap biru, tapi yang merah berubah menjadi biru. Nah, berarti larutan yang kedua itu adalah basa ya, karena ya membirukan lakmus merah ya, lakmus birunya tidak berubah. Ini yang ketiga, lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah ya, berarti sifatnya netral, tidak berubah dua-duanya. Nah, kalau jadi tidak mungkin, jadi bisa saja dua-duanya tidak berubah, berarti itu netral, tapi tidak mungkin dua-duanya berubah ya, pasti salah satunya yang berubah atau dua-duanya tidak berubah. Nah, contoh percobaannya ya, supaya lebih mudah mengenali asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Ini contoh percobaannya. Oke. Nah, di sini ada beberapa larutan yang atau beberapa zat yang akan diuji ya. Yang pertama ini ada lemon, kemudian soda kue, ini ada air garam ya, ini ada minyak. Nah, ini adalah cuka ya. Oke. Perhatikan ke dalam larutan lemon di sini ya. Nah, ini kertas lakmusnya. Ini lakmus biru, ini lakmus merah. Di sini ada yang berubah. Yang berubahnya itu lakmus biru. Perhatikan perubahannya. Biru ini berubah menjadi merah. Kalau lakmus merah tidak berubah ya warnanya. Nah, ini biru menjadi merah. Berarti asam ya lemon itu. Kemudian ini cuka ya, ini cuka. Oke, sama. Cuka juga yang berubah itu biru menjadi merah, yang merah tidak berubah ya. Berarti ini sifat kedua ini asam. Kemudian ini ada soda kue. Nah, perhatikan yang berubahnya itu yang merah. Kalau yang ini ya, merah menjadi biru, yang biru tidak berubah. Kemudian ini sabun ya. Oke, berarti ini sifatnya basa ya, karena merah berubah menjadi biru. Nah, ini sabun. Yang biru tidak berubah ya. Nah, perhatikan yang ini, yang merah. Nah, berubah sedikit biru ya, karena sabun itu sifatnya basa ya. Nah, ini yang merah berubah menjadi biru ya, walaupun perubahannya tidak banyak ya, berarti ini sifatnya adalah basa. Nah, berikutnya di sini setelah sabun dan soda kue, di sini ada larutan garam ya dan minyak. Nah, ini tidak berubah dua-duanya. Dalam larutan garam yang biru tetap biru, yang merah tetap merah kertasnya. Kemudian ini, nah ini juga sama ya, ini juga sama, berarti ini kedua ini sifatnya netral ya. Jadi itu cara menggunakan kertas lakmus sebagai indikator asam dan basa. Oke, berikutnya indikator universal.
Nah, indikator universal ada dua. Yang pertama, berbentuk kertas ya, atau kertas indikator universal. Kertas indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya yang dibuat dalam bentuk kertas. Nah, kalau menggunakan kertas lakmus tadi dan menggunakan indikator alami ya, itu hanya dapat mengenali ya, ini sifatnya asam, basa atau netral. Tapi tidak sampai dapat memperkirakan nilai atau harga pH-nya. Asam itu kan pH-nya di bawah 7, basa itu di atas 7. Nah, berapa pH-nya itu tidak dapat mengidentifikasi sampai ke pH. Jadi indikator kertas lakmus itu hanya sifat asam, basa atau netral. Nah, kalau indikator universal itu dapat memperkirakan ya pH suatu larutan ya. Itu kelebihannya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bentuknya kertas. Strip ya, bentuknya kertas seperti kertas lakmus ya, cuma di sini ada beberapa warna. Nah, kemudian di sini di kemasannya ada rentang pH ya, dari 0 sampai 14. Yang ini 0 sampai 7, kemudian kalau dibalik itu 8 sampai 14 dan ini pH perubahan warnanya. Nah, cara menggunakannya ya sama, dicelupkan ke dalam larutan, kemudian itu si warnanya itu akan berubah. Setelah berubah, kemudian dicocokkan warnanya. Nah, seperti ini dicocokkan mana yang lebih dekat, yaitu warnanya itu rentang pH-nya di sekitar itu. Nah, contoh percobaannya seperti ini. Nah, ini indikator universal ya, bentuknya kertas indikator universal. Kalau yang ini rentang pH-nya 0 sampai 14 ya. Ya, kemudian dicelupkan ke dalam larutan yang akan diuji. Oke, perhatikan ya, ada perubahan warna. Nah, di sini hasilnya, kemudian dicocokkan ke kemasan yang ini. Ya, mana yang lebih dekat. Nah, oke. Ini harus teliti ya, harus teliti supaya lebih akurat warnanya. Nah, ini warnanya lebih dekat ke sini. Jadi antara pH-nya sekitar antara 2 sampai 3 ya. pH-nya itu antara 2 sampai 3. Nah, kemudian indikator yang ini ya, rentang pH-nya 5,5 sampai 9 ya. Jadi juga sama ya caranya, dicelupkan kemudian dicocokkan warnanya. Oke. Itu cara menggunakan kertas indikator universal ya. Jadi kelebihan dari kertas indikator universal dibanding kertas lakmus itu, bisa kertas indikator universal itu dapat memperkirakan pH suatu larutannya. Oke, berikutnya larutan indikator universal ya. Ini maksudnya adalah larutan indikator universal. Jadi indikator universal itu ada dalam bentuk larutan, ada dalam bentuk kertas. Oke, ini ya sebetulnya banyak ya, di sini yang ditampilkan hanya segini. Ada timol hijau, ada metil jingga, metil merah, metil ungu, timol biru, dan yang lainnya. Nah, ini trayek perubahan warnanya. Contoh misalkan timol hijau 1,2 sampai 2,8, perubahan warnanya kuning ke biru. Atau kalau dalam buku-buku SMA ya, atau dalam soal-soal ya, biasanya hanya 4 saja ya larutan indikator yang digunakan, yaitu metil jingga atau disingkat MO ya, metil oren. Perubahan warnanya dari merah ke kuning, trayek pH-nya 3,2 sampai 4,4. Metil merah ya, kemudian bromtimol biru atau BTB, fenolphthalein atau PP ya. Nah, fenolphthalein itu perubahan warnanya dari tidak berwarna ke merah ungu. Trayek pH-nya dari 8,3 sampai 10 ya. Oke. Ya gini caranya ya, kalau larutan indikator diteteskan ya, si larutan indikator ini diteteskan ke dalam larutan yang akan diuji. Nanti kita lihat perubahan warnanya. Nah, untuk memperkirakan pH suatu larutan, nah maka larutan indikator yang digunakan itu harus banyak ya, atau seperti ini, bisa 4, bisa 3, jangan 1 ya, supaya bisa memperkirakan pH-nya. Nanti ada contohnya. Nah, indikator metil jingga mempunyai trayek pH dari 3,2 ya. Nah, ini sampai 4,4 dengan perubahan warna dari merah ke kuning. Saya ambil satu saja penjelasannya. Gimana caranya? Nah, ini oleh karena itu indikator metil jingga akan berwarna merah
jika diteteskan pada larutan yang mempunyai pH lebih kecil dari 3,2. Jadi gini. Nah, di sini jika diteteskan ke dalam suatu larutan, indikator metil jingga itu berwarna merah, maka pH-nya di bawah ini, ya, di bawah 3,2. Kemudian, indikator metil jingga akan memberikan warna kuning jika diteteskan pada larutan yang memiliki pH di atas 4,4. Jadi kalau diteteskan warnanya kuning, ya berarti pH-nya di atas 4,4. Satu kali lagi, jika merah, kita ambil batas bawahnya, berarti di bawah 3,2. Kalau kuning, kita ambil batas atasnya di atas 4,4. Nah, sedangkan pada pH antara 3,2 sampai 4,4, warna metil jingga adalah campuran antara merah dan kuning, yaitu jingga. Jadi kalau warnanya jingga, diteteskan metil jingga warnanya jingga, maka kan jingga itu adalah warna antara merah ke kuning. Nah, berarti pH-nya itu antara 3,2 sampai 4,4. Itu cara menentukan pH dari larutan indikator universal, ya. Nah, yang lainnya juga caranya sama seperti itu. Jadi kalau dengan penoptalin misalkan tidak berwarna, tetap tidak berubah, bening tidak berwarna, berarti pH-nya di bawah 8,3, ya. Oke. Nah, ini contohnya, ya. Di sini contoh percobaan penoptalin saja. Oke, perhatikan ini. Nah, ini ada dua. Yang pertama diteteskan, nah tidak ada perubahan. Nah, sedangkan di gelas yang kedua, yaitu berubah jadi merah. Nah, kalau ini yang diteteskan itu adalah indikator penoptalin atau PP. Ya, berarti ini sifatnya basa, ya. Karena berubah menjadi merah ke ungu kemerahan, ya. Nah, ini. Nah, ini penoptalin ke merah ungu, ya. Berarti pH-nya di atas 10, ya. Atau basa. Jadi penoptalin itu hanya dapat mengidentifikasi basa. Kalau dalam asam itu tidak berwarna dan dalam netral tidak berwarna. Berikutnya contoh soal, ya. Contoh soal ini, contoh soal untuk menentukan atau memperkirakan harga pH menggunakan beberapa larutan indikator, ya. Soalnya adalah suatu larutan akan memberikan warna kuning dengan indikator metil jingga dan metil merah serta memberikan warna biru dengan indikator BTB atau bromtimol biru. Sementara itu dengan indikator penoptalin tidak berwarna. Perkirakan nilai pH larutan tersebut. Ya, pembahasannya. Nah, saya tampilkan lagi tabel dari larutan indikator, ya. Kemudian kita analisis. Nah, suatu larutan akan memberikan warna kuning dengan indikator metil jingga. Oke, kita buat dulu garis bilangannya supaya lebih mudah. Garis bilangan ini harus memuat semua angka, ya, dalam trayek pH yang terdapat di soal. Oke. 3,2 sampai 10, ya. 4,4, kemudian 6,2, ya, 6, 7,6, 8,3. Oke. Oke, dengan metil jingga larutan ini memberikan warna kuning, ya. Nah, dengan metil jingga warnanya kuning di sini, ya, berarti batas atas. Nah, kita cari ini. Berarti di atas 4,4. Ya, dengan metil jingga pH-nya di atas 4,4. Kita tarik garis, ya, di atas 4,4 di garis bilangan sampai 10, ya. Nah, ini di atas 4,4. Kemudian dengan metil merah berwarna kuning. Nah, ini berarti pH-nya di atas 6,2. Oke, kita tarik juga di atas 6,2. Kemudian dengan bromtemol biru atau BTB, ya, di soal itu berwarna biru. Oke, berwarna biru itu berarti ini pH-nya di atas 7,6, ya. Kita tarik di atas 7,6 di sini, ya, sampai 10 di atas 7,6. Sementara itu dengan indikator penoptalin, ya, tidak berwarna. Oke. Dengan indikator penoptalin, nah berarti ini tidak berwarna, ya. Berarti pH-nya ini batas bawahnya berarti di bawah 8,3. Kita tarik garis 8,3 tapi ke bawah, ya. Nah, ini. Dia di bawah 8,3. Oke. Nah, perkiraan pH-nya itu adalah, ya. Perkiraan pH-nya itu adalah irisan dari
semua daerah ya, irisan dari semua daerah yang ditarik garis tadi ya, semua daerah yang ditarik garis tadi ya, yang diperkirakan pH-nya. Nah, irisannya adalah yang diarsir, berarti ini ya, irisannya berarti antara 7,6 atau di atas 7,6, di bawah 8,3. Nah, ini adalah perkiraan pH-nya ya. Jadi jawabannya ya, pH larutan kira-kira ya, pH-nya di atas 7,6 dan di bawah 8,3 atau antara 7,6 dan 8,3 ya. Itu caranya. Oke, gimana misalkan ya, jika semuanya di bawah, contoh misalkan di sini misalkan tidak dites menggunakan penoptalin, hanya 3 saja, semuanya di atas ya, di atas 4,4, di atas 6,2, di atas 7,6 ya, jadi semuanya di atas. Nah, kalau semuanya di atas, kita pilih yang paling besar, jadi jawabannya pH-nya di atas 7,6. Tapi kalau semuanya di bawah, misalkan ini di bawah 3,2, di bawah 4,4, di bawah 6,0, di bawah 8,3, kita pilih yang terkecil ya, di bawah, jadi jawabannya di bawah 3,2 ya. Kenapa? Karena di bawah 3,2 itu, jika semuanya di bawah, ya ini, di bawah 3,2 itu pasti di bawah semuanya. Di bawah 3,2 itu pasti di bawah 4,4, pasti di bawah 6, pasti di bawah 8,3. Nah, kalau semuanya di atas, kita pilih yang paling besar. Ya, misalkan ini jawabannya. Ya, yang paling besar itu di atas 10. Ya, di atas 10. Kenapa pilih kalau semuanya di atas 10? Kalau semuanya di atas, ya kita pilih yang paling besar. Karena di atas 10 itu sudah pasti di atas 4,4, di atas 6,2, di atas 7,6. Nah, kalau kita pilih di atas 7,6 ya, di atas 7,6 itu belum tentu di atas 10 ya. Di atas 7,6 itu belum tentu di atas 10 ya. Misalkan kalau pH-nya 9 kan bukan di atas 10 ya. Oke. Berikutnya pH meter ya. pH meter ini adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH atau derajat keasaman atau kebasahan suatu cairan atau suatu larutan. Nah, pH meter merupakan alat pengukur pH dengan cepat dan akurat. Jadi paling akurat ya dan paling cepat. Juga paling mudah digunakan. Alat ini dilengkapi dengan elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur nilai pH-nya. Nilai pH dapat dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang tertera pada layar digital alat tersebut. Nah, beberapa contoh pH meter seperti ini. Jadi lebih mudah menggunakan pH meter dan juga lebih akurat ya. Tinggal dicelupkan, kemudian dibaca layarnya ya secara digital berapa pH-nya ya. Berikutnya tugas yang harus dikerjakan nomor 1, larutan asam H 0,1 molar akan memberikan warna yang sama dengan larutan HCl 0,001 molar. Nah, akan memberikan warna yang sama itu berarti kira-kira pH-nya sama. Jadi ini kata kuncinya pH-nya sama. Ya. Hitunglah nilai Ka dari Ha. Berarti Ha itu merupakan asam lemah. pH-nya sama dengan HCl. HCl itu asam kuat. Bisa saja asam lemah dengan asam kuat pH-nya sama. Ya, kalau pH sama ya H+ sama. Yang ditanyakan adalah nilai Ka, yaitu harus dihitung. Kemudian nomor 2. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi. Suatu larutan jika ditetesi indikator metil jingga warna kuning, metil merah warna. Nah, perkirakan nilai pH larutan tersebut dan apakah warna yang akan terlihat jika larutan tersebut ditetesi dengan indikator bromtimol biru ya. Oke. Nih. Trayek pH indikator klorophenol merah adalah 4,8 sampai ke 6,4 dengan warnanya kuning sampai merah. Bagaimana warna indikator tersebut bila diteteskan? Nah, ini konsepnya juga pH. Nah, nomor A, B, dan C ya. Itu cari dulu pH-nya. Kemudian cocokkan ke sini ya. Kira-kira jadi warnanya apa? Nomor 4 hampir mirip ya dengan nomor yang lain. Oke. Untuk indikator asam basa ya sudah selesai. Nanti pertemuan berikutnya itu tentang reaksi asam dan basa atau reaksi penetralan.
tugasnya dikerjakan, ya nanti dikumpulkan atau diupload di web. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.